Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rian PHRS. Nah, teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya ingin menampilkan satu video, tepatnya satu potongan video, yaitu tentang diskusi nasab atau debat nasab yang diadakan Robito Alawiyah di tanggal 7 September kemarin. Nah, sayangnya sama seperti yang teman-teman sudah tahu, itu kelompoknya Imaduddin itu nggak datang, teman-teman, nggak berani datang dari seluruh undangan seperti Imaduddin Usman Al-Bantani, yang sebenarnya Imaduddin bin Sarman ya, atau bin Sam'un, bukan bin Usman, tapi ya, terserah dia lah. Lalu Roma Irama, lalu Dr. Manakam Ali, lalu Mama Gufro dan Guru Gembul. Dari undangan pihak Imaduddin yang diundang, itu yang datang hanya satu, yaitu Guru Gembul. Oke, kami apresiasi kedatangan Anda, Pak Guru Gembul. Tapi ingat, kami hanya mengapresiasi kedatangan, bukan dengan statement-statement yang Anda lemparkan. Enggak, kedatangan Anda kami apresiasi. Kenapa? Karena Anda berani datang, ya. Sedangkan Imaduddin Usman, Romai Rama, dan lain-lain itu tinggal berani datang. Justru ketika diundang, mereka malah menyebar fitnah. Jadi seakan-akan Robito Alawiyah itu akan ada niat jahat. Jadi framingnya itu akan ada niat jahat di dalam diskusi tersebut atau di dalam perdebatan tersebut. Ada yang mengatakan nanti diracun lah dan lain sebagainya. Nah, Guru Gembul juga dalam satu potongan videonya juga mengatakan menyinggung masalah racun sambil bercanda. Tapi kami apresiasi kedatangan Anda, Guru Gembul, ya. Jadi kembali ke topik, bahwasanya di tanggal 7 September kemarin, karena Imaduddin gak datang, tetap agenda itu berjalan. Lalu salah satu dari narasumber yang melakukan diskusi tersebut adalah Gus Wafi. Gus Wafi menjelaskan betapa, ya, Imaduddin sebenarnya tidak diperhitungkan di dalam ilmu. Misalnya nih, ilmu nasab dan ilmu hadis itu levelnya jauh lebih tinggi ilmu hadis ketimbang ilmu nasab. Oke, perhatikan ya dengan baik-baik. Sedangkan dalam ilmu nasab, perlu teman-teman ketahui, itu kenapa nanti ada nasab yang bukan, maksud saya ilmu hadis. Itu nanti kenapa ada hadis yang sahih atau hadis yang bukan palsu ya, lemah. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang lemah, ada hadis yang palsu. Nah, hadis yang lemah di sini itu adalah hadis, ya, yang perawinya itu bisa jadi orangnya pernah lupa. Itu jadi hadis sahih. Itu jadi hadis lemah maksudnya. Jadi hadis sahih itu benar-benar orang yang tidak pernah lupa dalam riwayatnya, tidak pernah berbohong dalam riwayat kehidupannya, itu nanti bisa dijadikan hadis sahih atau dikategorikan hadis sahih. Nah, dalam ilmu hadis itu yang dinilai adalah kredibilitas dari si perawinya, si orang yang membawakannya itu. Jadi misalnya dari Rasulullah pernah ngeluarin hadis ke siapa, ke siapa, ke siapa, sampai sampai ke kita yang sekarang, itu yang dinilai adalah kredibilitas dari seseorang itu, atau apa bahasanya ya, nilai dari orang itu, kepribadiannya lah, gitulah kurang lebihnya. Jadi ketika seseorang itu dinilai orang yang tidak bisa dipercaya, maka hadis itu tidak bisa dikatakan hadis sahih. Begitu teman-teman ya. Apalah, jadi misalnya ilmu hadis aja yang lebih tinggi dari ilmu nasab itu tidak menjadikan kitab sezaman itu jadi tolak ukur,
atau yang menjadikan manuskrip-manuskrip yang tadi dibilang kitab sejaman itu jadi tolak ukur, bukan. Yang jadi tolak ukur itu adalah si perawinya, orangnya yang meriwayatkan itu. Nah, dalam kasus ini Imaduddin itu tidak bisa kita percaya dalam sebuah ilmu. Kenapa? Karena yang pertama, dia menolak seluruh pendapat ulama. Nah, ketika ada hadis Nabi terus orangnya semacam kayak gitu, semacam kayak Imad, nggak akan dijadikan hadis sahih itu. Itu jadi hadis lemah atau hadis palsu itu, udah pasti. Oke? Jadi dari kategori Imaduddinnya saja, orangnya saja, itu tidak akan bisa diterima secara ilmu. Oke, apalagi tulisannya. Gitu teman-teman kira-kira. Kita lihat video selengkapnya yang satu ini. Tentang disebut tesis saja sudah gak bisa. Nah, di sini Al-Fakir ingin memberitahukan kepada para netizen bahwa orangnya saja, andaikan kita ajukan ke dosen, ditolak oleh dosen. Kenapa? Karena karyanya ini sangat banyak yang bertentangan dengan standar-standar ilmiah. Ini beneran. Al-Fakir di pesantren dulu jurusan tafsir hadis, Ustaz. Sejauh Al-Fakir mempelajari jarhu wa ta'dil, sejauh Al-Fakir mempelajari ilmu hadis dan macam-macamnya. Padahal kalau kita lihat ilmu hadis itu lebih tinggi daripada ilmu nasab, jauh. Ma baina sama'i wa sumur. Nah, ilmu hadis saja dari 5 syarat hadis sahih tidak ada yang nanya manuskrip. Yang ditanyakan apa? Kredibilitas orangnya. Jadi sebelum kita menerima sebuah riwayat, orangnya dulu yang dilihat. Kalau orangnya sudah hasil comot-comot Google, pendapat ulama ditolak, tidak pernah ada ketikan fikoh dari siapapun, tidak pernah ada julukan mausuk dari siapapun, tidak pernah. Ya. Lalu menolak para ulama yang sudah tingkat muhakkik mazhab Syafi'i, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau di dalam Basul Masail kita dengar kalimat Ibnu Hajar, kita gemeter, Pak. Langsung taslim kalau kita. Jadi kalau Imam Ibnu Hajar saja ditolak, berarti Hajar beneran dia, Pak. Ya. Seperti itu kira-kira. Nah, ketika orang ini kredibilitasnya sudah... Gimana teman-teman? Sudah disaksikan videonya? Nah, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Jadi memang semua ilmu itu mempunyai tata cara yang sudah ditetapkan oleh ahli-ahli di dalam ilmu itu sendiri. Jadi kita nggak bisa ngarang teman-teman, nggak bisa ngarang. Ilmu hadis ada ketentuannya, ilmu nasab ada ketentuannya, bahkan ilmu menentukan datangnya bulan puasa itu, yang sering kita lihat perbedaan antara Muhammadiyah dan NU, itu ada ketentuannya dan sama-sama benar sebenarnya. Kalau yang dilakukan Muhammadiyah dan NU itu sama-sama benar. Mereka punya pegangan yang sama kuatnya lah. Nah, di dalam ilmu hadis, ilmu nasab juga ada rambu-rambunya. Nggak bisa kita bikin metodologi sendiri, itu nggak bisa teman-teman. Nggak bisa. Itu harus ada koridor-koridor yang memang harus dipenuhi atau kriteria yang dipenuhi untuk masuk ke dalam persyaratan ilmu tersebut. Jadi sekali lagi, Imaduddin itu tidak bisa dijadikan dalil kepada siapapun untuk membatalkan nasab. Kenapa? Karena karakter orangnya saja itu tidak masuk dalam kriteria. Kalau kita bicara hadis, tadi saya singgung, itu perawinya itu haruslah orang yang bisa dipercaya, yang tidak menyalahi pendapat-pendapat mayoritas ulama. Sedangkan Imaduddin itu bukan mayoritas ulama, seluruh ulama dia tolak. Ini kan yang jadi persoalan teman-teman. Jadi yang digembar-gemborkan harus ada kitab sezaman. Begini teman-teman. Begini ya. Ini dengarkan baik-baik. Kalau ya kitab sezaman itu wajib digunakan untuk menentukan sebuah nasab, pertanyaan saya, adakah keturunan-keturunan Wali Songo yang sekarang mengaku keturunan Wali Songo, termasuk Roma Irama ini
dijalurkan nanti ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, adakah kitab sezaman yang mengakui bahwa Roma Irama adalah keturunan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Atau adakah kitab sezaman di zaman sekarang yang mengakui bahwa para Tubagus, itu adalah keturunan Wali Songo? Nggak ada, teman-teman. Satu orang pun, satu kitab pun tidak ada yang mengatakan demikian. Yang bisa mengatakan bahwa si A adalah keturunan Wali Songo atau si B adalah keturunan si Abdul Qadir Jailani, nggak ada. Karenanya teori kitab sezaman itu adalah teori yang dibuat-buat oleh Imaduddin Usman Al-Bantani itu. Itu teorinya sendiri. Ini bukan berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan ilmu nasab. Jadi ini berdasarkan angan-angannya sendiri, imajinasinya sendiri. Begitu teman-teman. Jadi tolong ya, teman-teman pintar sedikit lah. Jangan menuntut mana kitab sezaman, mana kitab sezaman. Cara berpikirmu di mana? Kalau harus ada kitab sezaman, maka semua nasab terputus karena tidak ada kitab sezaman. Nasabnya Wali Songo nggak ada kitab sezaman yang mengakui mereka. Nah, siapa? Nggak ada. Itu hanya catatan dari nakobah-nakobah mereka sendiri. Bukan kitab yang dibuat oleh ulama terus mengakui mereka, nggak ada. Jadi semua itu ngarang. Jadi mau itu keturunan Wali Songo, mau itu keturunan Ba'alawi, Wali Songo juga Ba'alawi sebenarnya. Itu nggak ada yang namanya keharusan kitab sezaman untuk mengakui mereka, nggak ada. Ada caranya sendiri, bukan dengan kitab sezaman maupun tes DNA. Sudah saya sering ungkap itu masalah tes DNA. Oke, itu aja kiranya. Nanti akan saya tampilkan juga video-video yang lain tentang debat di 7 September di Rabi'ah Alawiyah kemarin. Semoga ini bisa mencerahkan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.